Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Alpian SPDI MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wardiansah dengan NPM 21510403880 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas I, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan soal-soal ulangan tengah semester genap dari mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 nama istilah lain dari hukum bisnis. Yang pertama ada hukum dagang. Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan dagang. Yang kedua, hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Yang ketiga, ada hukum niaga, adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam lalu lintas perdagangan nasional maupun internasional. Yang kedua, jelaskan pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang. Yang ketiga, sebutkan 20 ruang lingkup dari hukum bisnis. Yang pertama, hukum bisnis memiliki 20 ruang lingkup. Yang satu, kontrak bisnis. Yang kedua itu ada bentuk badan usaha PT, firma, dan CV. Yang ketiga, pasar modal dan perusahaan go publik. Yang keempat, kegiatan jual beli oleh perusahaan. Yang kelima, investasi atau penanaman modal. Yang keenam, likuidasi dan filit. Yang ketujuh, merger, akuisisi dan konsolidasi. Yang kedelapan, pembiayaan dan perkreditan. Yang kesembilan, jaminan utang. Yang kesepuluh, ketenaga kerjaan. Yang 11, hak kekayaan intelektual industri. Yang 12, persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli. Yang ke-13, perlindungan terhadap dokumen. Yang ke-14, distribusi dan agen. Yang ke-15, perpajakan. Yang ke-16, asuransi. Yang ke-17, menyelesaikan sengketa bisnis. Yang ke-18, bisnis internasional. Yang ke-20, hukum pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara. Yang ke-20, perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pengguna. Selanjutnya nomor 4, sebutkan 7 dasar hukum bisnis mengenai hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama ada hukum pidana, dituliskan pada KUH Pidana. Yang kedua, hukum perdata, dicantumkan pada KUH Perdata. Yang ketiga, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang keempat, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha mencegah UKM. Yang kelima, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keenam, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang ketujuh, mewujudkan bisnis yang aman, adil untuk semua pelaku bisnis. Nomor 5, jelaskan pengertian kontrak dan sebutkan 7 dasar hukum kontrak. Pengertian kontrak. Kontrak adalah kesepakatan antara 2 orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. 7 dasar hukum kontraknya. Yang satu, kesepakatan bebas para pihak. Kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas atau objek perjanjian. Yang keempat, sebab atau causa yang diperbolehkan secara hukum. Yang kelima, kesepakatan yang timbul karena undang-undang. Yang keenam, perikatan yang terjadi bukan perjanjian tetapi terjadi karena pelanggaran hukum. Yang ketujuh, kehendak pihak-pihak atau persetujuan perjanjian. Nomor 6, sebutkan jelaskan 5 asas kontrak dalam hukum bisnis. 1. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 2. Asas konsensualisme merupakan asas menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, asas fakta, sunt serpanda, atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga
harus menghormati kontrak yang dibuat oleh pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Yang keempat, asas iktikat baik merupakan asas yang menyatakan para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari pihak. Yang kelima, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja atau diri sendiri. Artinya perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja. Nomor 7. Sebutkan 4 persyaratan yuridis suatu kontrak dalam hukum bisnis. 4 syarat sahnya persyaratan yuridis dari suatu kontrak dalam hukum bisnis meliputi: 1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Nomor 8. Jelaskan pengertian prestasi dan wan prestasi dalam hukum bisnis. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Sedangkan wan prestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan. Nomor 9. Jelaskan pengertian force majeure dan sebutkan 3 indikasi force majeure dalam hukum bisnis. Force majeure adalah atau keadaan memaksa atau overmatch, di mana posisi salah satu, misalnya pihak pertama, gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa pihak pertama. 3 indeks force majeure itu. Yang pertama, 1. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan dan atau tidak memuaskan benda dijadikan oleh perjanjian kondisi. Ini selalu bersifat tetap. Yang kedua, tidak dipenuhinya prestasi karena prestasi tidak terduga dan di luar kuasa salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, baik itu bersifat tetap maupun sementara. Yang ketiga, prestasi tersebut tidak dapat diketahui dan atau diprediksi kapan terjadi dalam suatu perjanjian. Nomor 10. Sebutkan dan jelaskan 6 klarifikasi force majeure dalam hukum bisnis. 1. Bencana alam berupa gempa bumi, kebakaran, angin topan, angin puyuh, banjir, bandang atau aktivitas vulkanik. Yang kedua, peperangan, baik dinyatakan atau tidak terorisme. Yang ketiga, pemberontakan, kerusuhan massal, huru-hara, perebutan kekuasaan, gangguan sosial, pemogokan atau lockout, pemblokiran oleh orang-orang selain personil kontraktor atau subkontraktor. Yang keempat, embargo muatan, penundaan tidak masuk akal dalam pembongkaran kapal dan melewati pabean, atau didefinisikan sebagai waktu melebihi 30 hari sejak hari kedatangan dari kapal-kapal yang siap pembongkaran muatan. Yang kelima, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material. Yang keenam, kegagalan dalam suatu perusahaan. Yang ke-11, nomor 11. Jelaskan pengertian ganti rugi dan sebutkan 3 komponen ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Komponen ganti rugi adalah biaya, 1 biaya, 2 rugi, 3 bunga. Nomor 12. Sebutkan 5 hal yang diminta oleh pihak yang dirugikan dalam praktek ganti rugi dalam hukum bisnis. 1. Pemenuhan perikatan. 2. Ganti kerugian. 3. Pembatalan perjanjian. 4. Timbal balik. 5. Pembatalan dengan mengganti kerugian. Nomor 13. Sebutkan 6 model-model rugi akibat wan prestasi dari suatu kontrak secara ilmu hukum. 1. Ganti rugi yang ditemukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wan prestasi di mana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani walaupun pada saat itu belum ada wan prestasi. Yang kedua, ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan seandainya perjanjian tersebut tidak wan prestasi. Jadi dalam pihak ini yang dirugikan karena wan prestasi ditempatkan seolah-olah pihak tidak terjadi wan prestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkan. Yang ketiga, pergantian biaya adalah rugi
dalam bentuk pergantian biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak yang telah melakukan prestasi terhadap perjanjian tersebut. Yang keempat, restitusi adalah suatu modal ganti rugi yang juga menetapkan perjanjian dengan posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Yang kelima, quantum meruit adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam modal. Ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya, melainkan harga diri dari nilai tambah yang telah diterima karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Yang keenam, pelaksanaan perjanjian. Dalam kewajiban melaksanakan perjanjian, meskipun sudah terlambat dengan atau tanpa ganti rugi, selain kerugian yang timbul dari prestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Nomor 14. Jelaskan pengertian jual beli dan sebutkan 7 dasar hukum jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda dari pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan telah dibenarkan syarak dan disepakati. Dasar hukum jual beli itu ada 7. Yang satu, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Sunnah, berdasarkan ijma', berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang, berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, berdasarkan KUHD, berdasarkan KUH Perdata. Nomor 15, sebutkan 10 metode pembayaran dalam transaksi jual beli. Yang pertama, 1. Cash. Kedua, kredit. 2. Kredit. Yang ketiga itu cash on delivery. Yang keempat, transfer bank. Yang kelima, rekening bersama. Yang keenam, cek. Yang ketujuh, wesel. Yang ke-8, debit visa. Yang ke-9, cash in advance. Yang ke-10, m-banking. 16. Jelaskan pengertian dari proses pendirian dari perseroan terbatas firma. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Proses pendiriannya, yang pertama, 1. Pengajuan nama perseroan terbatas ke notaris. Kedua, pembuatan akte pendirian PT. Yang ketiga, pembuatan SKDP. Yang keempat, pembuatan NPWP. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Yang keenam, mengajukan SIUP. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan. Yang ke-8, berita acara negara Republik Indonesia. B. Ada firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Proses pendiriannya, 1. Menentukan nama firma. 2. Pembuatan akta. Yang ketiga, penandatangan akta notaris. Yang keempat, pendaftaran di Kemenkumham. Yang kelima, pengajuan NPWP. Yang keenam, pembuatan nomor induk perusahaan. Yang ketujuh, permohonan izin usaha. 17. Nomor 17. Jelaskan pengertian dan proses pendirian dari komanditaire Vennootschap usaha dagang. Komanditer atau komanditer Vennootschap merupakan suatu badan usaha persekutuan dibentuk oleh seorang atau lebih mempercayakan dana atau barang-barang pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu keterlibatan yang berbeda tiap anggotanya. Proses pendirian komanditaire Vennootschap: 1. Menentukan 2 pendiri CV. Yang kedua, menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendirian CV. Yang ketujuh, membuat akta pendirian dari notaris. Yang keempat, membubuhkan tanda tangan sebagai pendiri CV. Yang kelima, mengurus surat keterangan domisili perusahaan. Yang keenam, mengurus NPWP. Yang ketujuh, mendaftar ke pengadilan negeri. Yang ke-8, mengurus izin usaha. Yang ke-9, mengurus tanda daftar perusahaan TDP. Yang ke-10, pengumuman ikhtisar resmi. Yang ke-11, mengurus nomor induk berusaha NIB di Online Single Submission OSS. Yang ke-11, mengurus nomor induk berusaha NIB di Online Single Submission. Hanya usaha dagang adalah bentuk usaha atau bisnis tidak berbadan hukum yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali berdagang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba proses tanpa merubah kondisi barang-barang yang dijual. Proses pendirian usaha dagang: 1. Mengajukan NPWP. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan SKDP. Ketiga, surat izin usaha perdagangan SIUP. 4. Tanda daftar perusahaan TDP. 18.
Jelaskan pengertian dari badan usaha milik negara, yayasan, dan koperasi. Pertama, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ini dinaungi secara langsung oleh pemerintah, maka memiliki peran besar yang tidaknya untuk mensejahterakan masyarakat saja, namun juga untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua adalah yayasan. Adalah organisasi yang berbentuk korporasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tujuan untuk melakukan usaha-usaha yang bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tertentu di bagian sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tidak mempunyai anggota. Yang ketiga ada koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 19. Sebutkan 5 klasifikasi saham dan perseroan terbatas. Klasifikasi saham ada 5. A. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. B. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Ketiga, C. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Yang keempat, saham yang memberikan hak kepada pemegang untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain, atau pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Yang kelima atau E, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. 20. Sebutkan dan jelaskan 3 bentuk badan usaha milik negara. 1. Persero adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah, berbeda dengan perum atau perjan. Tujuan didirikannya persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Contohnya itu ada PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara. Yang kedua ada perum. Perum adalah perjan yang sudah diubahnya, tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tapi sudah profit oriented. Yang ketiga ada perjan, adalah untuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Contohnya PJAK, Perusahaan Jawatan Kereta Api, kini berganti menjadi PT KAI, Kereta Api Indonesia. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.